Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Darin dalam muatan pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk detail apa materi apa yang kita bahas hari ini, silakan simak video berikut. Kitab-kitab Allah, Quran Surat At-Tin. Mupel PAI kelas 5. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Lantas, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama yang harus dilakukan adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Yang kedua, menjadikan sebagai pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kitab-kitab Allah. Yang pertama, Taurat. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad 125 sebelum Masehi. Diturunkan di daerah Israel dan Mesir. Kitabnya menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad 10 sebelum Masehi. Diturunkan di tanah Kanaan menggunakan bahasa Kipti. Yang ketiga ada kitab Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad 1 Masehi di daerah Yerusalem menggunakan bahasa Yunani. Dan yang terakhir, penutup semua kitab yaitu adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah dan Madinah. Al-Quran merupakan kitab yang istimewa karena Al-Quran merupakan penutup dari semua kitab-kitab yang ada, penyempurna dari ketauhidan. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Wahyu yang selanjutnya diturunkan jedanya selama 3 tahun dari awal surat Al-Alaq pertama kali. Adapun urutan ayat dan surat yang ada dalam Al-Quran saat ini bukanlah berdasarkan diturunkannya ayat dan surat tersebut. Jadi acak ya, bukan surat Al-Fatihah yang pertama. Kitab Allah merupakan ajaran terpuji. Yang pertama, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu manusia diminta untuk beribadah dan menyembah Allah. Yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia, yaitu untuk saling berbagi dan menolong sesama. Yang ketiga, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Manusia diminta untuk merawat dan menjaga bumi serta isinya. Dan yang terakhir, yang keempat, ajaran terpuji terhadap diri sendiri, yaitu menjaga diri. Nah, salah satu surat yang akan kita bahas yang ada dalam Al-Quran adalah surat At-Tin. Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin
yang terdapat pada ayat pertama, artinya buah tin. Surat ke-95 berjumlah 8 ayat diturunkan di Makkah, oleh karena itu disebut surat Makkiyah. Nah, ini merupakan lafal surat At-Tin. Dengarkan ya. Surah At-Tin artinya buah tin. Terdiri dari 8 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Berikut adalah arti surat At-Tin. Yang pertama, demi buah tin dan buah zaitun. Yang kedua, ayat kedua, demi gunung Sinai. Yang ketiga, dan demi negeri Mekah yang aman ini. 4. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 5. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. 6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. 7. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? 8. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Dari ayat tersebut kita akan tahu kandungan surat At-Tin. Yang pertama, buah tin dan buah zaitun adalah buah yang penuh berkah dan bermanfaat, sampai Allah bersumpah dengan dua buah itu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemuliaan yang begitu tinggi pada manusia. Bukan hanya yang bersifat fisik atau tubuhnya saja yang sempurna, psikis, pikirannya karena berakal, tapi juga dari segi kedudukannya. Yang ketiga, orang-orang yang beriman dan beramal saleh maka mendapat pahala yang tidak terputus-putus. Allah merupakan hakim yang paling bijak. Itu adalah kandungan yang keempat. Cukup untuk pembelajaran hari ini. Semoga mendatangkan manfaat. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, sudah lihat videonya hari ini? Sudah paham kan? Alhamdulillah jika sudah mengerti. Jika belum, nanti silakan diulang dan dicermati lagi ya. Semoga ilmu yang kita
pahami dan kita pelajari hari ini benar-benar bisa kita mengerti dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.